Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 MIPA. Di sini Pak Rizky akan mempresentasikan mengenai materi anabolisme. Tentu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu katabolisme. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai anabolisme. Nah, anabolisme itu adalah suatu bentuk reaksi kimia ya, atau reaksi dalam biologi yang itu berkaitan bagaimana suatu zat-zat anorganik bisa membentuk zat organik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6 oksigen. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk pada tumbuhan? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan proses ini. Nah, ini kalau kita sebut adalah sebagai reaksi fotosintesis. Nah, mengapa terjadi fotosintesis? Jadi sebelumnya ya, ini bisa dilihat, ini adalah suatu contoh tumbuhan ya. Apabila kita perbesar ya, kita tampilkan penampangnya akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah kutikulanya ya, atau lapisan lilitnya. Kemudian ini adalah kita sebut sebagai epidermis atas. Ini adalah kita sebut sebagai mesofil ya, atau kita nyebutnya parenkim palisade atau mesofil palisade, yang di sini berfungsi sebagai ini apa namanya? Sebagai tempat fotosintesis. Kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai mesofil spons ya, atau kita nyebutnya jaringan mesofil spons atau jaringan palisade spons ya, dimana pada jaringan palisade spons ini akan ditempati berkas pembuluh, yaitu ada seludang pembuluh, kemudian ada floem, kemudian ada xilem ada di sini, gitu ya. Atau kita nyebutnya adalah jaringan bunga karang. Kemudian di sini ya bisa dilihat ada stomata, kemudian di sini ada epidermis ya, epidermis, kemudian di sini juga ada bagian stomata yang terletak di antara epidermis bawah. Nah, di sini ya penting sekali keberadaan stomata, karena stomata itu berfungsi sebagai tempat sirkulasi ya, atau tempat masuk keluarnya CO2 dan oksigen di dalam tumbuhan. Kemudian pertanyaannya, mengapa fotosintesis? Jadi fotosintesis itu perlu dilakukan ya, karena apa? Kalau kita mengetahui pada materi sebelumnya ya, bahwa tumbuhan itu adalah memiliki sifat yang namanya autotrof. Jadi autotrof itu adalah kemampuan dari suatu organisme di mana dia bisa mengubah materi anorganik menjadi materi organik ya, atau mengubah dari apa ya, materi yang dia itu sederhana menjadi kompleks dengan bantuan cahaya matahari dan tentunya dengan bantuan klorofil. Nah, ini perlu dilakukan bagi tumbuhan karena apa? Supaya nutrisi-nutrisi yang diperoleh dari hasil fotosintesis itu ya bisa diedarkan ke seluruh bagian dari organ tumbuhan. Seperti itu. Nah, di sini Pak Rizky ingatkan kembali ya berkaitan dengan katabolisme anabolisme ya. Jadi kalau kita lihat anabolisme itu adalah suatu proses penyusunan atau sintesis molekul. Substrat awalnya itu adalah molekul yang sederhana. Substrat akhirnya, produk akhirnya itu adalah molekul besar atau bersifat kompleks, kemudian itu dia endergonik atau membutuhkan energi, dan reaksinya menimbulkan panas atau kita sebut sebagai endoterm. Contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, di sini sekarang kita baca ya, pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis adalah penyusunan molekul kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Perangkatnya bisa dilihat di sini ya, ada klorofil A, ada klorofil B, ada karotenoid atau kita nyebutnya karotin dan xanthofil, kemudian ada akseptor elektron. Hasil utama dari fotosintesis itu adalah gula sederhana. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah reaksi kimianya ya. Jadi 6CO2, kemudian 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil sehingga menghasilkan C6H12O6 plus 6 oksigen. Nah, ini adalah hasil dari proses fotosintesis. Di mana nanti ya, oksigen ini akan dibuang ke atmosfer, kemudian glukosa ini ya akan diedarkan ke seluruh bagian dari organ tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga maupun buah. Seperti itu.
Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi kalau pada fotosintesis itu, ini adalah organ utama yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nanti Pak Rizky akan bahas mengenai organel ini pada slide selanjutnya ya. Jadi yang perlu ketahui adalah di sini ada membran luar ya. Kemudian ada membran dalam. Kemudian ada yang namanya ruang antar membran. Jadi kloroplas itu termasuk salah satu organel pada tumbuhan yang dia itu membrannya ganda atau bermembran dua. Kemudian di sini ada ruang tilakoid ya, yang di dalamnya ini namanya ruang tilakoid. Kemudian tilakoidnya itu adalah yang bagian luarnya atau tepiannya. Kemudian ada granum ya, jadi granum atau kita nyebutnya grana, itu adalah tumpukan-tumpukan dari tilakoid ini ya. Kemudian di sini ada stroma. Nah, bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada kloroplasnya ya. Ini adalah kloroplasnya. Nah, cahaya matahari itu ya nanti akan berfungsi akan ditangkap panjang gelombangnya oleh yang namanya ini, atau kita nyebutnya adalah klorofil ini. Nanti Pak Rizky akan ajari berkaitan dengan ini ya. Nanti akan ada pemantulan dan nanti akan ada transmisi dari cahaya matahari itu. Granum di sini ya. Nah, kemudian di sini ya bisa dilihat reaksinya kalau pada fotosintesis itu dibagi jadi dua. Ada fotokimia, yang kedua adalah termokimia. Fotokimia bisa kita sebut sebagai reaksi terang ya. Dan kalau termokimia bisa kita sebut sebagai reaksi gelap atau Kelvin. Nah, di sini yang pertama ya, ciri dari reaksi fotokimia atau reaksi terang adalah menggunakan energi cahaya, kemudian berlangsung di dalam membran tilakoid, ya, kemudian menghasilkan senyawa utama berupa ATP dan NADPH. Itu kalau dia yang reaksi terang. Sedangkan kalau dia reaksi gelap ya, atau reaksi termokimia, dia tidak menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan glukosa. Ini ya, tidak menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan glukosa. Jadi kalau kita lihat ya pada struktur ini, maka yang berfungsi sebagai tempat dari reaksi terang ya, reaksi terang itu terjadi di tilakoid. Di sini nih. Ya, tilakoid ini. Nah, ini adalah tempat dari reaksi terang. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di luar atau di sitoplasmanya. Sitoplasmanya dari kloroplas itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat simpulan dalam bentuk bagan ya, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Jadi fotosintesis itu berasal dari kata foto dan sintesis. Jadi foto itu artinya adalah cahaya, sintesis itu adalah pembuatan makanan. Jadi dalam tahapan proses fotosintesis itu ada proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya. Bisa cahaya matahari, bisa cahaya lampu, bisa cahaya api. Itu ya, tidak terbatas pada cahayanya. Kemudian di sini reaksinya itu dibagi menjadi dua ya. Fotosintesis itu ada reaksi terang, kemudian di sini ada reaksi gelap. Bagannya ada sebagai berikut ya. Jadi ini adalah bagan dari reaksi terang ya, dan reaksi gelap yang misalkan kita lihat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi cahaya itu akan membawa energi dan dengan panjang gelombang tertentu, itu nanti akan diterima di dalam grana melalui reaksi terang ya. Nah, di dalam grana nanti ya, ada proses di mana H2O ya akan mengalami proses yang namanya fotolisis, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya oksigen. Fotolisis ini dilakukan untuk mengganti elektron yang tereksitasi pada tahapan reaksi terang. Gitu ya. Kemudian hasil dari proses reaksi terang ini nanti ya adalah ATP dan NADPH. Di mana ATP dan NADPH ini ya adalah bahan dasar dalam reaksi gelap yang berada di dalam stroma. Kemudian yang kedua, bahan dasar selain ATP dan NADPH adalah CO2 melalui tahapan yang kita sebut sebagai fiksasi CO2. Nah, dari reaksi gelap ini nanti ya akan dihasilkan yang namanya glukosa ya, atau kita nyebutnya adalah gula. Demikian video pengantar berkaitan dengan materi anabolisme. Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.